Di sebuah pulau anta beranta di planet lain, seekor landak biru bernama Sonic tinggal. Sonic terlahir dengan kekuatan super. Ia mampu berlari dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Sonic hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 detik saja untuk mengitari seluruh pulau. Meskipun ia disuruh untuk merahasiakan kekuatannya, tapi seperti anak-anak pada umumnya yang masih polos, dia malah melakukan yang sebaliknya dan menggunakan kekuatannya untuk bersenang-senang. Setelah lelah bersenang-senang mengitari pulau, Sonic pun kembali ke rumahnya. Di sana, pengasuhnya yang bernama Longclaw memperingati Sonic agar tidak bermain-main dengan kekuatannya. Tapi Sonic kecil itu malah membantah dan mengatakan jika dia terlalu cepat untuk dilihat. Tak lama kemudian, terlihat suku Echidna yang telah mengepung rumah mereka. Ternyata suku itu telah membuntuti Sonic dan ingin merebut kekuatannya. Saat suku Echidna menyerang Sonic, dengan sikap Longclaw pun langsung melindungi Sonic dan mencoba membawanya pergi dari sana. Tapi naas, Longclaw terkena anak panah dan terjatuh. Longclaw mengatakan jika kekuatan Sonic sangatlah unik, jadi akan banyak sekali orang yang akan merebutkannya. Kemudian Longclaw membuka portal menuju ujung alam semesta, yaitu bumi. Ia menyuruh Sonic untuk bersembunyi di sana. Longclaw juga membekali Sonic sekantong cincin emas yang dapat membuka portal ke planet lain. Longclaw kemudian menyuruh Sonic untuk masuk, hingga akhirnya Sonic pun berhasil selamat dari serbuan suku Echidna. Tapi tidak dengan Longclaw, kemungkinan ia telah tertangkap. Goodbye, Sonic. 10 tahun kemudian, di sebuah kota kecil bernama Green Hill, terlihat seorang sheriff bernama Tom Wachowski yang sedang bertugas mengamankan jalanan. Tapi selama berjam-jam tak ada satupun mobil atau motor yang melintas, sehingga ia sangat gabut di sana. Setelah sekian lama menunggu, tiba-tiba detektor kecepatan miliknya menunjukkan ada sesuatu yang melintas dengan kecepatan 300 km per jam. Padahal tak ada satupun mobil atau motor yang melintas. Dan ternyata itu adalah Sonic yang sedang mengukur kecepatannya menggunakan detektor kecepatan milik Tom. Tom pun penasaran sehingga ia mencoba untuk mencari tahu apa yang melintas barusan. Tanpa sengaja, Tom menemukan duri biru milik Sonic. Tom pun bingung, ia tak tahu itu duri dari hewan apa. Kemudian Tom pulang dengan membawa duri tersebut. Lalu terlihat Sonic yang menyelamatkan kura-kura yang hampir tertabrak truk dan membawanya berlari bersamanya. Sonic kemudian kembali ke dalam guanya. Di sanalah selama ini Sonic tinggal dan bersembunyi. Sonic terlihat bahagia di Green Hills. Apalagi Sonic juga menyukai Tom yang selalu memakan donat. Terkadang Sonic juga menjahili salah satu warga yang penasaran akan keberadaannya. Sonic juga seringkali mengintip dari jendela Tom hanya untuk sekedar menonton film. Namun meskipun begitu, terkadang Sonic juga merasa sedih karena dia sangat kesepian di sana. Keesokan malamnya setelah Tom pulang dari pekerjaannya, istri Tom yang bernama Maddie memberikan kejutan berupa surat penerimaan Tom sebagai anggota kepolisian di San Francisco. Melihat surat itu, Tom sangat bahagia karena menjadi polisi sungguhan adalah hal yang ia idam-idamkan selama ini. Tom merasa sangat bosan di Green Hills. Ia ingin menjadi polisi sungguhan yang berguna untuk masyarakat. Tom dan Maddie kemudian merayakannya. Maddie juga berencana akan pergi ke San Francisco duluan untuk mempersiapkan rumah mereka di sana. Keesokan harinya, Sonic yang sedang melihat pertandingan baseball dari bawah panggung penonton merasa iri karena anak-anak di sana dapat bermain dengan bahagia bersama teman-temannya. Ia pun juga ingin bermain bersama mereka. Tapi jelas itu mustahil. Malam harinya setelah semua orang pergi dari sana, Sonic mencoba bermain baseball sendirian. Meskipun sekarang dia bisa bermain baseball dengan bebas, Sonic merasakan ada sesuatu yang kurang, yaitu seorang teman. Kemudian Sonic melampiaskan kesedihannya dengan berlari sekencang-kencangnya memutari lapangan tersebut. Dan tanpa ia sadari, efek dari kecepatan itu memicu gelombang elektromagnetik yang menyebabkan pemadaman di seluruh kota hingga Pasifik Barat Laut. Pemadaman tersebut membuat semua orang di seluruh kota panik. Dan saat Tom sedang menelpon rekannya,
Ia melihat duri berwarna biru yang dia temukan kemarin menyala. Tom sangat bingung dengan kejadian itu. Berpindah di kantor pemerintahan Amerika Serikat, terlihat para jenderal sedang berdiskusi tentang penyebab pemadaman massal ini. Mereka semua mengeluarkan seluruh pendapat, tapi tidak satu pun yang dapat menyimpulkan apa penyebab pemadaman ini. Hingga salah satu jenderal menawarkan agar mengirim seseorang dengan kejeniusan tinggi untuk menyelidiki kasus ini. Keesokan harinya, lapangan baseball yang digunakan oleh Sonic kemarin kini telah dijaga oleh para tentara. Mereka sedang menyelidiki apa yang telah terjadi di sana. Tak lama kemudian datanglah truk besar berwarna hitam. Dari dalam truk itu keluarlah seseorang. Dia adalah Dr. Ivo Robotnik. Dia didampingi oleh asistennya yang bernama Agent Stone untuk mengambil alih kasus ini dari para tentara. Dr. Robotnik kemudian mengeluarkan beberapa drone berbentuk telur dari dalam truknya. Drone itu diperintahkan untuk mengidentifikasi lokasi sekitar sana. Sesaat setelah drone itu dilepaskan, salah satu drone berhasil menemukan jejak kaki milik Sonic. Robotnik yang melihat jejak tersebut penasaran. Ia mencoba mencocokkan jejak itu dengan semua spesies hewan di bumi, tapi tidak satu pun yang cocok dengan jejak tersebut. Robotnik semakin penasaran. Dia memerintahkan para tentara dan juga drone-nya untuk mengikuti jejak tersebut. Sonic yang mengetahui jika dirinya sedang diburu itu pun sangat panik. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi dari gua itu. Goodbye, Cave. Berpindah pada Tom yang sedang mengobrol dengan Maddie lewat telepon, tiba-tiba dikejutkan oleh suara berisik dari luar. Saat ia melihat ke arah gudang, ternyata tong sampah di sana telah berantakan. Awalnya Tom mengira para rakunlah penyebabnya. Karena sangat muak, Tom pun turun sambil membawa pistol bius milik Maddie. Setelah Tom masuk ke dalam gudang, betapa terkejutnya dia saat yang ia temukan bukanlah seekor rakun, tapi makhluk aneh berwarna biru. Tom pun terkejut dan tak sengaja menembakkan pistol itu ke arah Sonic. Sonic yang terkena obat bius itu pun mulai sempoyongan dan tanpa sengaja melihat kaos milik Tom yang bergambarkan salah satu gedung di San Francisco. Seketika saja, cincin emas yang awalnya ingin ia gunakan untuk pergi dari bumi itu pun merubah tujuannya ke gedung yang sama seperti di kaos Tom. Sonic juga tidak sengaja menjatuhkan sekantong cincin emas ke atap gedung itu dan kemudian pingsan. Kemudian Sonic terbangun dan keluar dari kurungan. Seketika Tom terkejut, ditambah lagi Sonic dapat berbicara dan terus-terusan memanggilnya dengan sebutan Raja Donat. Sonic kemudian baru sadar jika kantong yang berisi cincin emasnya telah hilang. Di waktu yang sama, Robotnik mendatangi kediaman Tom karena ia menemukan jejak Sonic yang menuju ke rumah Tom. Sonic yang ketakutan itu pun memohon pada Tom agar ia diizinkan untuk bersembunyi di sana. Karena kasihan dengan Sonic, Tom pun membantunya. Ia menyuruh Sonic untuk bersembunyi di loteng, sedangkan ia akan menghadang Robotnik. Tom pun keluar dan menanyakan ada urusan apa dia datang ke sini. Robotnik mengaku sedang menjalankan tugas. Dia meminta izin untuk masuk ke rumah Tom. Tapi Tom yang sudah mengetahui maksud dari Robotnik itu pun langsung menghadangnya dan melarangnya untuk masuk ke rumahnya. Robotnik kemudian mengeluarkan drone-drone kecil dari truknya. Drone itu kemudian menyebar ke seluruh area rumah, dan salah satu drone itu masuk ke dalam loteng di mana Sonic bersembunyi. Drone itu pun mulai mengscan seluruh ruangan. Sonic yang ketakutan pun bersembunyi. Karena takut ketahuan, Sonic terguling dan terjatuh ke dapur. Robotnik yang mendengar sesuatu dari dalam rumah Tom memaksa untuk masuk. Tapi saat di dalam ia hanya menemukan seekor rakun yang sedang memakan kue milik Tom. Ketika ia hendak pergi dari sana, tanpa sengaja Robotnik melihat ada sesuatu yang bercahaya di laci Tom. Ternyata itu adalah duri milik Sonic. Robotnik kemudian memanggil salah satu drone-nya dan mengancam akan membunuh Tom jika Tom tak memberitahukannya di mana keberadaan Sonic. Sonic yang melihat hal itu pun tak tega dengan Tom dan memutuskan untuk keluar. Kemunculan Sonic itu membuat Robotnik terkejut dan Tom pun langsung memukulnya. Kemudian drone milik Robotnik itu mulai menyerang Tom dan Sonic secara brutal. Beruntung mereka berdua berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah meja. Di saat drone itu sedang mengisi ulang pelurunya, Sonic menyerang drone itu dengan menaikinya. Dibantu oleh Tom yang memukul drone itu dengan asbak, akhirnya drone itu pun berhasil dikalahkan. Kemudian Tom membawa Sonic pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Tom bertanya pada Sonic
tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan Sonic pun menjelaskan tentang siapa dirinya. Lalu Sonic meminta Tom untuk mengantarkannya ke San Francisco agar dia bisa mengambil kembali semua cincinnya yang terjatuh di sana. Sonic menjelaskan jika cincin-cincin itu adalah satu-satunya jalan untuknya agar bisa pergi dari bumi. Tom awalnya tak mau mengantarkan Sonic, tapi Sonic mengatakan semua ini terjadi gara-gara Tom menembaknya. Tom yang merasa bersalah itu pun mau mengantarkan Sonic. Setelah malam tiba, Tom memberhentikan mobilnya karena ingin menelpon rekannya. Tom menyuruh Sonic untuk tetap di mobil, tapi Sonic yang berada di mobil seketika teralihkan pandangannya ke klub motor di sampingnya. Ia sudah mencoba menahan diri tapi ia tak bisa. Sonic pun pergi ke klub tersebut. Tom yang tidak melihat Sonic di mobilnya kemudian menyusul Sonic ke klub tersebut. Benar saja, Sonic memang berada di sana. Kemudian mereka berbincang tentang daftar keinginan yang belum terpenuhi. Sonic pun segera membuat daftar keinginannya. Tapi sesaat dia baru sadar bahwa banyak sekali hal-hal yang belum ia lakukan. Sedangkan dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi karena dia akan segera meninggalkan bumi. Tom yang kasihan pada Sonic membantunya mewujudkan semua daftar keinginannya. Mereka berdua pun bersenang-senang. Namun tak lama kemudian datanglah 3 orang yang tak suka pada mereka. Orang-orang itu menyuruh Tom dan Sonic untuk pergi. Tapi Sonic yang terlalu banyak menonton film aksi malah menantang mereka. Kemudian terjadilah keributan di klub itu. Sonic menggunakan kekuatannya untuk menghadapi mereka semua. Sonic dan Tom akhirnya berhasil pergi dari sana dan menginap di salah satu penginapan. Saat Tom sedang menonton televisi, ia melihat dirinya yang ditetapkan sebagai buronan. Keesokan harinya, ketika mereka sedang melanjutkan perjalanannya, Sonic menanyakan apa daftar keinginan Tom. Tom kemudian memberitahukan Sonic tentang keinginannya yang ingin meninggalkan Green Hills dan menjadi polisi sungguhan. Sonic pun terlihat kecewa karena menurut Sonic, warga Green Hills masih membutuhkan Tom di sana. Di saat mereka sedang berdebat, dari belakang terlihat tank milik Robotnik. Tank itu lalu menyerang mereka. Untunglah Sonic dapat mengalahkan tank itu dengan kekuatannya. Tapi tank itu masih menyimpan tank cadangan yang lebih kecil dan mulai mengejar mereka lagi. Sonic berhasil mengalahkannya. Tapi kini muncul lagi dengan satu roda. Kali ini Tom yang berhasil mengalahkannya. Tidak berhenti di situ, robot itu mengeluarkan robot yang lebih kecil lagi. Robot itu mampu memotong bagian atas mobil milik Tom. Saat Sonic berhasil menangkap robot itu tak mau lepas dari tangan Sonic. Terlihat robot itu akan meledak, dan ketika Sonic bisa melepaskannya, robot itu meledak saat Sonic masih di dekatnya. Sonic pun pingsan. Di lain tempat, Robotnik yang menyadari jika dia masih menyimpan duri milik Sonic mulai tertarik dengan duri itu. Sesampainya di San Francisco, Tom langsung menemui istrinya Maddie yang sedang berada di rumah kakaknya. Tom kemudian mengenalkan Sonic dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Kemudian mereka pun merawat Sonic. Di markas Robotnik, dia mampu mengekstrak tenaga luar biasa pada duri Sonic itu. Dia menggunakan tenaga luar biasa itu untuk mentenagai pesawat miliknya. Maddie yang seorang dokter hewan pun mencoba membantu Sonic. Sonic pun sadar setelah diberi minyak kayu putih. Kemudian Jojo, keponakan Maddie, memberikan sepatunya pada Sonic. Sonic pun sangat senang karena dia tidak pernah mendapatkan hadiah dari siapapun. Kemudian mereka bertiga pun pergi ke gedung di mana kantong cincin milik Sonic terjatuh. Mereka masuk ke dalam gedung dengan membawa tas yang berisikan Sonic. Sesampainya di atas gedung, Sonic berhasil mendapatkan kantong cincinnya kembali. Di saat Sonic akan menggunakan cincin ajaibnya, muncullah drone milik Robotnik yang langsung mengepung mereka. Robotnik juga datang dengan mengendarai pesawat super miliknya. Sonic lalu mendorong Tom dan Maddie dari atas gedung. Dengan kekuatannya, Sonic membuat rudal-rudal itu terlihat sangat lambat.
Tapi Robotnik yang menggunakan duri milik Sonic sebagai sumber energinya mampu mengimbangi kecepatan dari Sonic itu sendiri. Sonic kemudian mengirim Tom dan Maddie kembali ke Green Hills menggunakan portal yang dia buat, sedangkan Sonic masih dikejar-kejar oleh Robotnik. Sonic menggunakan cincin miliknya untuk berpindah-pindah tempat, namun Robotnik masih saja mampu mengejarnya. Pada akhirnya, Sonic menggunakan cincinnya untuk kembali ke Green Hills dengan keadaan pingsan karena terkena tembakan dari Robotnik. Tom berusaha mencoba menghentikan Robotnik, tapi terjatuh. Ketika Robotnik ingin menyerang Tom, warga Green Hills yang sudah menganggap Tom sebagai pahlawan mereka dan Sonic yang disebut sebagai setan biru itu sudah dianggap sebagai salah satu penduduk dari kota tersebut. Kemudian mereka mencoba untuk melindungi Tom dan Sonic. Sonic yang mendengar hal itu kemudian siuman dan muncul petir berwarna biru dari tubuhnya. Sonic lalu mengambil kembali kekuatannya yang berada di duri miliknya. Dan Sonic pun langsung menyerang Robotnik dengan kekuatannya. Tanpa kekuatan dari duri tersebut, Robotnik pun tak berdaya menghadapi Sonic. Tom kemudian membuka portal menuju planet jamur, dan Sonic pun langsung menabrak kapal Robotnik, sehingga Robotnik terpental dan masuk ke dalam portal tersebut. Sonic kemudian disambut oleh para warga dengan tepuk tangan. Tom juga membatalkan keinginannya menjadi polisi di San Francisco dan ingin tetap berada di Green Hills. Sedangkan Sonic akan tetap tinggal di Green Hills juga. Keesokan harinya, Tom dan Maddie didatangi oleh salah satu jenderal. Jenderal tersebut meminta maaf atas kejadian kemarin dan meminta Tom untuk merahasiakannya. Tom kemudian memberikan kejutan pada Sonic, berupa loteng rumahnya yang sekarang sudah diubah menjadi kamar tidur untuk Sonic. Sonic pun sangat bahagia. Tom dan Maddie meminta Sonic untuk tinggal bersama mereka di sana. Sonic pun terharu dan berterima kasih banyak pada mereka. Thank you so much. My grasp on sanity remains. Why don't you get a head start here? I just hope I'm not too late.